Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sebagai anak turun Adam, pastilah kita tidak asing dengan musuh utama kita, yaitu iblis beserta keturunan-keturunannya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, tahukah sahabat, kenapa kemudian iblis sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika iblis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjadikan malaikat Jibril dan malaikat Mikail sampai menangis melihatnya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat iblis dan menjadikannya sebagai penghuni kekal neraka karena enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Di momen yang sama, malaikat Jibril dan Mikail menangis keras melihat temannya diusir dari surga. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, menurut Imam Al-Ghazali, iblis sebelumnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama tertentu sesuai tingkat ibadah yang dilakukan sampai di langit ketujuh. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kisah menangisnya malaikat karena kesombongan iblis dipengaruhi oleh ketakutannya dari tipu daya Allah, dari makarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dikisahkan ketika iblis menampakkan diri dalam bentuk yang sebenarnya, malaikat Jibril dan malaikat Mikail menangis sangat keras. Kemudian turunlah pertanyaan pada keduanya, apa yang menyebabkan kalian menangis seperti itu? Kemudian keduanya menjawab, wahai Tuhanku, kami tidak merasa aman dari tipu daya makarmu. Dari sini kemudian Allah menegaskan, memang begitulah seharusnya kalian tidak boleh merasa aman dari tipu dayaku. Ketakutan malaikat terhadap Allah juga dijelaskan pada hadis riwayat Ahmad. Diceritakan Allah memiliki malaikat yang tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Hal ini dikarenakan ketakutannya terhadap murka Allah apabila harus mendapatkan azab pedih di neraka. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, aku tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa. Malaikat Jibril kemudian menjawab, ya Rasulullah, malaikat Mikail tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, pembangkangan yang dilakukan iblis benar-benar fatal. Berbeda dengan Rasulullah yang cemas dan khawatir dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun hanya sebatas perubahan musim dan angin yang berhembus terlalu kencang. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana akan bersantai-santai sedangkan malaikat peniup sangkakala, malaikat Israfil, telah meletakkan sangkakalanya ke bibirnya
seraya menunggu perintah untuk meniupnya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Ibnu Abbas berkata, sekiranya iblis tidak termasuk malaikat, maka dia tidak diperintahkan sujud. Tadinya dia adalah penjaga langit dunia. Bahkan iblis ini memiliki nama-nama sesuai tempat tinggalnya, sebagaimana tercantum di dalam kitab Imam Al-Ghazali. Nama-nama iblis antara lain, yang pertama ada Al-Abid, yaitu ahli ibadah, sebagai penghuni langit pertama. Kemudian yang kedua ada Az-Zahid, penghuni langit kedua. Kemudian yang ketiga ada Al-Arif, penghuni langit ketiga. Kemudian yang keempat ada Al-Wali, penghuni langit keempat. Dan yang kelima ada At-Taqi, penghuni langit kelima. Kemudian yang keenam ada Al-Khazin, sebagai penghuni langit keenam. Kemudian yang ketujuh ada Azazil, yaitu 1000 tahun beribadah tanpa henti, sehingga dijuluki Sayyidul Malaikat, pemimpin dari para malaikat, penghuni langit ketujuh. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, setelah 80.000 tahun malaikat dan iblis hidup bersama, keadaan berubah ketika iblis enggan bersujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih sempurna, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, alasan iblis untuk sujud di hadapan Nabi Adam karena kesempurnaannya yang terbuat dari api dan lebih mulia daripada tanah. Api dianggap sebagai elemen bercahaya yang selalu berada di atas, berbeda dengan tanah yang berada di bawah dan identik dengan kematian. Kesombongan iblis tercantum di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Oleh sebab itu, Allah melaknat iblis dengan merubah bentuknya hingga membuat malaikat Jibril dan Mikail menangis terseduh-seduh. Ibnu Abi Dunya dalam Maqaid Asy-Syaitan, Nu Abi Hatim dan Abu Syekh mentakhrij dari Sa'ad bin Zubair. Dia berkata, Allah melaknat iblis yang berubah bentuknya dari bentuk malaikat. Dia pun menjadi bergetar dan berteriak. Maka setiap teriakan di dunia itu berasal darinya hingga hari kiamat. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Setelah itu, iblis kemudian meminta penundaan kematian dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap hidup hingga hari kiamat. Kemudian iblis berkata, demi kemuliaanmu, sungguh aku tidak akan keluar dari hati anak cucu Adam selama rohnya masih di kandung badan.
sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Dari kisah di atas, kita sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang dhaif, hendaklah kita selalu memperkuat dan mempertebal keimanan, juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan dan tipu daya iblis dan keturunannya. Jangan sampai kemudian iblis berhasil menghasut dan membawa diri kita kepada keburukan yang berujung kepada penderitaan, yaitu siksa api neraka yang teramat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.